kelompok kami yang berjudul membahas sejarah kerajaan Bali. Sebelum dimulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Deliana Nafi Panarakap sebagai moderator dan juga pembaca materi. Saya Muhammad Arifin Pratama dengan nomor 7. Saya di sini berperan sebagai pembaca materi dan menjawab pertanyaan. Saya Rina sebagai pembaca materi. Nama saya Muhammad Izzi Pak Lasti dengan nomor 0057 sebagai pembaca materi. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Rina. Kerajaan Bali merupakan salah satu kerajaan Hindu Buddha yang berpengaruh di Nusantara dengan jenjang sejarah yang panjang sejak abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam perkembangan budaya, seni, dan agama di wilayah Bali hingga akhirnya menjadi bagian dari Indonesia modern. Latar belakang sejarah Bali tak lepas dari pengaruh kerajaan Majapahit yang setelah runtuhnya menyebabkan perpindahan banyak bangsawan, seniman, dan agamawan dari Jawa ke Bali. Inilah yang memperkuat corak Hindu di Bali. Sebelum Majapahit berpengaruh di Bali, kerajaan ini sudah memiliki eksistensi tersendiri. Salah satu kerajaan tertua di Bali adalah Kerajaan Gadahulu yang pusatnya berada di Pejeng, dekat Ubud. Namun, setelah invasi Majapahit pada abad ke-14, Raja Bali menjadi vasal atau bawahan Majapahit. Sistem pemerintahan yang kuat dibangun dengan basis sistem kasta yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu. Setelah runtuhnya Majapahit, Bali mengalami periode politik yang lebih mandiri dengan pembagian wilayah kerajaan kecil yang dipimpin oleh dinasti-dinasti lokal. Bali akhirnya jatuh ke tangan penjajahan Belanda pada abad ke-19 yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur politiknya. Bali juga dikenal karena warisan budayanya yang unik dan terjaga hingga sekarang. Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia beralih ke agama Islam, Bali tetap mempertahankan tradisi Hindu yang kental. Selain itu, Bali juga memiliki sistem pemerintahan tradisional yang dikenal dengan desa adat yang mengatur kehidupan masyarakat secara kolektif dan seremonial. Sejarah perkembangan dan budaya di Kerajaan Bali. Sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan-kerajaan di Bali memiliki sejarah yang panjang, berakar dari zaman sejarah dan terhubung dengan peradaban Hindu Buddha di Indonesia. Jejak sejarah Bali berawal dari periode prasejarah sebelum akhirnya pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha dari Jawa mulai masuk ke Bali sekitar abad ke-8 hingga ke-14 Masehi. Periode awal dari pengaruh Jawa abad ke-8 sampai 14 Masehi. Sebelum pengaruh Hindu Buddha, Bali memiliki masyarakat yang hidup secara tradisional dengan struktur sosial yang sederhana. Masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha dari kerajaan-kerajaan Jawa seperti Mataram kuno dan Majapahit memperkenalkan tatanan kerajaan di Bali. Raja Udayana dari dinasti Warmadewa menjadi salah satu penguasa awal Bali yang terkenal pada abad ke-10 Masehi. Udayana menikah dengan putri dari Jawa, Mahendrata, yang memperkuat hubungan antara Bali dan Jawa. Pengaruh Majapahit ke kerajaan Delhi atau abad ke-14 sampai 17 Masehi. Pada abad ke-14, Majapahit di bawah Gajah Mada memperluas kekuasaan hingga ke Bali. Pengaruh Majapahit membawa sistem sosial, agama, dan budaya Hindu yang kuat ke pulau ini. Setelah runtuhnya Majapahit, Bali tetap mempertahankan budaya dan tatanan Hindu. Kerajaan Gel-Gel di bawah Raja Watu
menjadi salah satu kerajaan terkuat di Bali dan sering dianggap sebagai puncak kejayaan kerajaan Bali. Beliau mengendalikan sebagian besar Pulau Jawa dan bahkan menjalin hubungan dengan kerajaan di Lombok dan Belambangan Jawa. Fragmentasi kerajaan pada abad ke-17 sampai 19 Setelah runtuhnya kerajaan Bel-Bel, Bali terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil seperti Klungkung, Karangasem, Buleleng, Gianyar, dan Mengawi. Masing-masing kerajaan ini saling bersaing untuk menguasai pulau dan berusaha mempertahankan kemerdekaan mereka dan kekuasaan eksternal. Masuk kolonial Belanda. Meski terpecah, kerajaan-kerajaan Bali tetap menjalin hubungan budaya yang erat. Kolonialisme Belanda dari Bali abad ke-19 sampai 20. Pada akhir abad ke-19, Belanda mulai menaklukkan Bali secara bertahap. Belanda pertama kali menyerang kerajaan Buleleng pada tahun 1846 dan akhirnya menyelesaikan penaklukan Bali melalui serangkaian ekspedisi militer, termasuk peristiwa tragis atau pungutan perang sampai mati di Klungkung pada tahun 1908. Setelah itu, Belanda menguasai Bali, namun mereka tetap mempertahankan sistem kerajaan secara simbolis dan menjadi bagian dari Hindu Belanda hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya itu ada. Kemudian akan saya lanjutkan perkembangan politik dan sosial. Setelah runtuhnya kerajaan besar seperti Gel-Gel, struktur politik Bali lebih terfragmentasi dan setiap kerajaan berusaha mempertahankan kekuasaan atas wilayahnya sendiri. Namun, meskipun terpecah, ada kesamaan dalam struktur politik kerajaan Bali. Raja dalam bahasa Bali disebut Dewa Agung atau Dalam. Pemerintah dengan bantuan Dewan Bangsawan, pejabat agama, dan tokoh masyarakat. Sistem kasta Hindu yang diperkenalkan dari Jawa juga tetap menjadi bagian integral dari tatanan sosial di Bali. Dengan kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra yang masing-masing memiliki peran tertentu dalam masyarakat. Selama masa kolonial, Belanda secara bertahap memperkenalkan sistem pemerintahan mereka di Bali. Meskipun kerajaan-kerajaan Bali masih diakui secara formal, kekuasaan raja-raja Bali sangat terbatas di bawah pengawasan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sistem kerajaan secara formal dihapuskan dan Bali menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun keturunan raja dan bangsawan Bali masih dimengerti dalam masyarakat. Budaya dan agama di kerajaan Bali sering disebut sebagai Pulau Dewata karena kekayaan budayanya yang bersifat pada agama Hindu yang unik. Berbeda dari Hindu di India maupun dari Jawa, budaya Bali yang khas terbentuk dari perpaduan kepercayaan asli Bali dengan pengaruh Jawa yang datang melalui Majapahit. Agama Hindu Bali. Hindu Bali adalah agama dominan yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Berbeda dengan Hindu di India, Hindu Bali sangat dipengaruhi oleh kepercayaan lokal, pra-Hindu, dan animisme. Upacara keagamaan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Mereka percaya keseimbangan antara dunia skala nyata atau miskala. Sistem kasta dalam agama Hindu Bali juga tetap bertahan, namun lebih longgar dibandingkan dengan kasta Hindu di Bali. Seni dan arsitektur. Kerajaan Bali sangat mendukung perkembangan seni yang kemudian menjadi ciri khas kebudayaan Bali. Hal ini meliputi tarian-tarian ritual seperti barong dan tari kecak, ukiran kayu, serta seni lukis yang mengandung unsur-unsur ritual dan religius. Kuil-kuil Hindu, pura, seperti Pura Besakih dan Pura Ulun Danu, memiliki arsitektur yang unik, menjadi ikon budaya Bali. Setiap desa di Bali biasanya memiliki pura desa, pura dalam, dan pura besar sebagai pusat aktivitas keagamaan. Tradisi dan upacara.
Tradisi upacara agama di Bali sangat beragam dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang paling terkenal adalah upacara ngabek, yang dianggap sebagai proses penting dalam siklus kehidupan menuju moksa. Upacara lain seperti galungan, kuningan, dan nyepi adalah momen-momen penting dalam kalender keagamaan Bali yang memperingati kemenangan dharma kebenaran atas A dan kejahatan. Selanjutnya akan dibaca oleh Ezi. Pengaruh budaya Indo-Jawa. Pengaruh Majapahit di Bali bukan hanya terlibat dalam struktur kerajaan, tapi juga dalam aspek budaya. Setelah Majapahit berada di Jawa, banyak bangsawan dan cendekiawan dari Majapahit yang melarikan diri ke Bali dan membawa tradisi, sastra, dan seni Jawa. Inilah yang menyebabkan budaya Bali sangat mirip dengan budaya Jawa kuno, terutama dalam ritual Hindu, sastra kakawin, atau puisi yang berbahasa Kawi, dan upacara keagamaan. Peran masyarakat adat dan tradisi desa. Di Bali, setiap desa tidak hanya menjadi pusat kehidupan sosial, tapi juga pusat budaya dan keagamaan. Konsep Trihita Karana yang berarti keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam menjadi dasar filosofi kehidupan masyarakat Bali. Setiap desa diatur oleh sistem adat dan kerajaan Bali. Kerajaan Bali memiliki pengaruh tentang dalam sejarah dan budaya Indonesia, khususnya di wilayah Bali. Berikut beberapa aspek pentingnya. Yang pertama, aspek kebudayaan. Seni dan budaya kerajaan Bali dikenal dengan seni dan budayanya yang kaya dan unik. Tari, musik, ukiran, dan seni lukis Bali terkenal di seluruh dunia. Upacara keagamaan dan adat istiadat yang unik dan juga merupakan bagian penting dari budaya Bali. Agama dan filosofi kerajaan Bali menganut agama Hindu yang dipeluk dengan cara yang unik dan khas. Filosofi Hindu Bali menekankan pada keseimbangan antara manusia dan alam serta hubungan spiritual dengan dewa-dewa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Pandu. Sistem pemerintah. Politik dan ekonomi pemerintahan kerajaan Bali memiliki sistem pemerintahan yang kompleks. Kerajaan semasa memegang kekuasaan tertinggi, tapi juga ada lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Perdagangan, kerajaan Bali terlibat dalam perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia dan bahkan dengan negara-negara di luar negeri. Perdagangan rempah-rempah hasil bumi dan seni menjadi sumber pendapatan utama. Keberanian dan kehebatan pertahanan dan militer. Keberanian dan kehebatan kerajaan Bali dikenal dengan keberanian dan kehebatan para tentaranya. Mereka berhasil mempertahankan diri dari serangan kerajaan lain, termasuk Majapahit. Sistem pertahanan kerajaan Bali memiliki sistem pertahanan yang kuat yang melibatkan pasukan darat, laut, dan udara. Mereka juga menggunakan strategi perang yang unik dan efektif. Pengaruh terhadap masyarakat. Warisan budaya kerajaan Bali meninggalkan warisan budaya yang kaya dan beragam, terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Bali hingga selanjutnya. Identitas dan kebanggaan. Kerajaan Bali memberikan identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Bali. Mereka merasa terikat dengan sejarah dan budaya kerajaan mereka. Kemudian kita lanjut ke pengaruh terhadap Indonesia. Pusat kerajaan Bali dianggap sebagai salah satu pusat kebudayaan tertinggi di Indonesia. Seni dan budaya Bali telah mempengaruhi budaya Indonesia secara keseluruhan. Pariwisata, keindahan alam, dan budaya Bali menjadikannya salah satu destinasi wisata yang populer di Indonesia. Pariwisata Bali memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Baiklah, sekian dari presentasi kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan. Ingin bertanya,
siapa penyebar agama Hindu di Bali dan bagaimana proses penyebarannya di Bali? Perkenalkan, Pandu. Dengan 24070607. Saya ingin bertanya kepada Muhammad Ezi, apa perbedaan antara kerajaan Bali dan kerajaan lain di Indonesia dalam hal budaya dan tradisi? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zeynepha dengan NIM 2401. Saya bertanya sama upaya kesalahan kerajaan Bali juga melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, seni, kebudayaan, dan pariwisata. Nah, coba terangkan bagaimana upaya kesalahan sejarah dan budaya kerajaan Bali di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yoris Pado Penjeda dengan info Jangan ngomong ke tangan. 0623. Saya ingin bertanya kepada Cekrek. Ada. Jika Bali dipengaruhi secara mendalam oleh Majapahit, mengapa saat Majapahit runtuh baru tetap mampu mempertahankan larangan Hindu yang kuat sementara Jawa sendiri beralih ke Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tadi jika Bali dipengaruhi secara mendalam oleh Majapahit, mengapa saat Majapahit runtuh, Bali tetap mampu mempertahankan tatanan Hindu yang kuat sementara Jawa sendiri beralih ke Islam? Jawabannya, ini menurut geografis dan juga dari hubungan migrasi, Bali secara geografis itu terpisah dari Jawa, membuatnya jadi relatif lebih terlindungi dari pengaruh eksternal yang lebih mudah menyebar ke Jawa. Jadi Islam itu menyebar ke Jawa melalui perdagangan dan berbagai wilayah, terutama melalui jalur pesisir dan strategis. Pulau Bali yang kecil dan terpisah tidak seintensif itu terpapar dengan jaringan perdagangan internasional yang membawa agama Islam ke Jawa. Jadi terpisah ya. Perdagangannya kan lebih ke Jawa. Balinya itu jadi kayak ya agak terpencil ke samping gitu. Jadi nggak kena pengaruh perdagangan Islam. Kemudian dari hubungan migrasi, ketika Majapahit runtuh di akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, banyak bangsawan, cendekiawan dan seniman dan tokoh Hindu dari Majapahit pindah ke Bali. Mereka membawa serta tradisi budaya dan keyakinan Hindu yang kemudian berkembang di bawah perlindungan Raja-Raja Bali. Hal itu menjadikan Bali pusat penerus kebudayaan Majapahit yang berlandaskan Hindu. Jadi tetap bertahan Hindu sampai sekarang. Gitu. Bagaimana? Ditanya dari saudara Kevin. Oke, Kevin. Tadi Kevin bertanya siapa penyebab agama Hindu di Bali dan bagaimana proses penyebarannya. Jadi seperti yang dikatakan oleh si Adel, jadi para bangsawan, para pendeta ini yang menolak untuk masuk ajaran Islam itu kan melarikan diri ke Bali. Jadi yang menyebarkan agama Hindu ini adalah orang-orang yang berasal dari Majapahit. Kemudian dengan prosesnya lama, dengan sampai berabad-abad, mereka pun berhasil membuat Hindu sebagai agama dominan di Bali. Jadi untuk pertanyaan siapa, di sini ada Dam yang Mirata dari Majapahit, Resi Agastya India Selatan. Jadi Resi Agastya ini dari India Selatan, kemudian bermigrasi ke Jawa Timur, kemudian setelah itu pergi ke Bali. Sultan Kuala dari Majapahit, sedangkan untuk Barodat dari Jawa Timur. Apakah itu menjawab ini? Sebelumnya saya kali dengan kerajaan lain di Indonesia dalam hal budaya dan tradisi. Kerajaan Bali memiliki perbedaan signifikan dari kerajaan-kerajaan lain di dunia. Berikut beberapa perbedaannya. Pertama, dalam bidang agama dan kebudayaan, Bali mempertahankan Hindu sebagai agama utama sejak zaman kerajaan hingga sekarang. Sementara kerajaan lain kebanyakan dipengaruhi oleh Islam. Ini menjadikan Bali satu-satunya wilayah di Indonesia yang masih mempraktikkan Hindu dengan ciri khas lokal yang disebut Hindu Dharma. Yang kedua,
dalam sistem kemasyarakatan Bali memiliki sistem kasta yang mirip dengan kasta dalam India, namun dengan adaptasi lokal yang berbeda. Sistem ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Bali, termasuk dalam upacara pernikahan hingga penanaman. Kerajaan-kerajaan lain di Indonesia tidak memiliki sistem kasta yang sekuat di Bali. Yang terakhir, kesenian dan pertunjukan tradisional. Tarian Bali seperti tari kecan ataupun tari barong memiliki keunikan yang sangat kuat, di mana tarian-tarian ini mengisahkan cerita dari Ramayana dan Mahabharata serta ritual adat. Hal ini berbeda dengan kerajaan di Jawa dan Sumatera yang keseniannya lebih sering sekali dengan tradisi Islam. Bagaimana Saskia? Kamu terima? Saya akan menjawab pertanyaan dari Dedi, yaitu bagaimana upaya pelestarian sejarah dan jaringan budaya Bali di era modern. Pada era modern sekarang, saya akan menjelaskan tentang sekolah-sekolah yang berada di Bali. Sekolah-sekolah yang berada di Bali memasukkan pelajaran sejarah dan budaya Bali dalam kurikulum muatan lokal. Anak-anak diperkenalkan dengan sejarah kerajaan Bali, tokoh-tokoh penting serta tradisi dan adat istiadat yang diwariskan. Bahasa dan sastra. Bahasa Bali diajarkan di sekolah-sekolah untuk memastikan pelestariannya. Pelajaran bahasa Bali meliputi pengajaran aksara Bali, sastra klasik seperti kakawin dan kanu. Pendidikan non formal. Banyak komunitas dan sanggar yang menyediakan kursus-kursus dalam bidang seni, agama dan budaya di kehidupan Bali, termasuk pendidikan terkait upacara adat, gamelan dan tari tradisional. Bisa diterima? Terima kasih. Selanjutnya kami akan membaca kesimpulan dari presentasi kami. Kesimpulannya mengenai materi kerajaan Bali dapat menyoroti peran penting kerajaan ini dalam budaya Indonesia. Kerajaan Bali memiliki warisan budaya, seni dan agama yang sangat kuat, terutama dengan pengaruh agama Hindu yang masih bertahan hingga saat ini. Walaupun secara politik Bali sempat berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan kemudian menjadi kolonial, budaya Bali mampu mempertahankan keunikan dan tradisinya. Yang terbukti dari keberlanjutan adat istiadat, seni tari, upacara keagamaan dan sistem sosialnya. Keberadaan kerajaan Bali menunjukkan bahwa pulau ini tidak hanya penting secara geografis, tetapi juga kaya secara spiritual dan kultural, yang terus memberi kontribusi besar terhadap identitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, kerajaan Bali merupakan salah satu elemen paling penting dalam memahami keagamaan dan kekayaan sejarah Indonesia. Terima kasih. Baik, sekian kesimpulannya. Sekian juga presentasi kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Banding, soleh